Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Saya Kada Aditya Astika Putra, mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi yang berjudul Casting Process. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah proses produksi dan juga untuk mengedukasi para penonton. Dalam pembuatan presentasi kali ini, saya menggunakan referensi buku yang berjudul Handbook of Manufacturing Process, yang dimana di dalamnya terdapat How Products, Component, and Material are Made, yang ditulis oleh James G. Dorbrala. Baik, langsung saja kita masuk ke chapter 1, yaitu ada bab 2D. Di dalam itu terdapat press bending and forming operation of sheet metal. Lalu di bagian D1 di sini ada proses bending. Yang pertama di sebelah kiri ini ada bending secara manual, aksi tekukan dari rem tekukan yang dioperasikan secara manual atau folder batang. Yang pertama-tama dalam proses kali ini yaitu lembaran logam akan dijepit pada di sini ada pad, lalu di bawah di sini ada die, yang dimana akan logam yang tidak terjepit akan ditekan oleh folder batang, dan pada gambar yang di kanannya tersebut folder batang telah sejajar dengan pad di sini. Nah, logam tersebut akan tertekuk. Lalu pada bagian yang kanan di sini ada membengkokkan lembaran logam dengan wiper die punch press. Nah, pada bedanya yang gambar di kanan dengan yang di kiri, yang di kanan di sini menggunakan mesin punch. Nah, pada gambarnya yang di atas, pertama-tama logamnya tentu sama dijepit dengan pad dan die. Lalu mesin punch-nya dari atas akan menekan turun logam ke bawah. Nah, selanjutnya seperti pada gambar di bawahnya, logam tersebut akan bengkok dengan tekanan punch tersebut. Lalu pada slide ini terdapat gambar sebuah rem tekan bertenaga khas, yaitu mesin-mesin yang sudah modern pada zaman sekarang. Di sini saya menyertakan video potongan dari YouTube yang saya ambil. Di sini mengilustrasikan atau memperlihatkan bagaimana proses bending. Di mana sudah terlihat mesin tersebut menekuk lembaran logam. Lalu kita masuk ke istilah V-die bending. Nah, dalam V-die bending ini yang dapat diartikan dengan penekukan berbentuk V. Gitu. Prosesnya hampir sama dengan bending biasa. Di sini yang berbeda adalah cetakannya atau die-nya berbentuk V. Dalam tahap-tahapnya, yang pertama logam tentu saja pada gambar 1 ditaruh di atas die. Lalu yang kedua, punch akan bergerak turun menekan lembaran logam ke dalam die. Lalu yang ketiga, punch telah menekan. Lalu yang keempat, inilah hasil akhir dari lembaran logam yang ditekan oleh punch, dan lembaran logam tersebut masuk ke dalam die yang berbentuk V. Di sini telah ada video yang saya sertakan dalam proses bagaimana V-die bending. Jadi dalam V-die bending tersebut, setelah logamnya ditekan dengan punch, di sana bisa digeser logamnya untuk bagian mana yang mau dibentuk V.
Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian D1C, ada air bending. Nah, dalam pengertiannya air bending ini adalah bending dengan punch yang bertenaga udara. Lalu, di sini juga terdapat punch-nya sama seperti bending yang lain. Di sini yang akan bergerak turun. Lalu di sini ada benda kerjanya. Di sini ada benda kerja. Lalu di sini tentu saja ada blok V untuk mencetak bentuk lembaran logam yang akan ditekan dengan punch tenaga udara. Nah, di sini saya sudah menyertakan juga video bagaimana air bending. Di sini punch-nya tersebut digerakkan oleh tenaga udara, makanya disebut air bending. Baik, kita masuk ke bagian D1D, ada punch press atau bending die. Bending die di sini sebenarnya mirip dengan V-bending atau mirip dengan bending-bending yang lain. Jadi langsung saja kita saksikan videonya. Nah, di sini lembaran logam dimasukkan ke dalam cetakan dan ditekan oleh punch dan logam tersebut akan tertekuk. Gitu. Lalu di D2 ada forming atau pembentukan. Di sini plat tersebut akan ditekan dengan punch tentu saja, lalu logam tersebut akan terbentuk. Nah, jadi sistemnya di sini terdapat logam. Lalu di sini punch yang akan menekan logam ke bawah. Lalu di sini ada sebuah pair. Pada saat punch di sini turun ke bawah sini menekan logam, dan pair ini akan menekan juga ke atas. Nah, dengan berbarengan dengan punch tersebut, dan logam di sini akan terbentuk. Begitu untuk seterusnya. Oke, di sini saya sudah menyertakan video bagaimana forming tersebut dilakukan. Oke, lalu kita ke bagian D3, ada forming with rubber tooling. Lalu ke bagian D3A, pada bagiannya ada rubber tooling forming atau rubber pad forming. Di sini pada tahap ini menggunakan karet. Pada bagian di sini yang warna kuning di sini adalah logamnya yang akan ditaruh di atas rubber pad. Lalu rigid die-nya akan menekan ke bawah, di mana rubber pad ini bersifat elastis. Dia akan mengisi bagian kosong yang di sini pada saat logam ditekan oleh rigid die. Nah, setelah ditekan, jadilah bentuk logam tersebut sesuai dengan bentuk yang diinginkan atau sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Oke, di sini terdapat video bagaimana rubber pad. Pertama-tama benda kerja tersebut dipasangkan baut agar tidak bergeser. Nah, lalu dengan tekanan hidrolik benda kerja akan ditekan ke dalam rubber pad. Nah, dengan tekanan tersebut rubber pad yang lebih akan ada yang keluar dan ada yang masuk ke bagian kosong di lembaran logam. Setelah itu dibuka dan jadilah lembaran logam yang terbentuk seperti dalam video. Lalu kita masuk ke bagian D3B, ada guyuran proses. Nah, pada guyuran proses kali ini
yaitu berbanding terbalik dengan rubber pad, yaitu di mana karet atau rubbernya itu berada di atas ini. Nah, lembaran logam akan ditaruh di sini di atas die atau cetakan yang telah terbentuk. Nah, lalu rubber pad tersebut akan menekan dari atas ke bawah, menekan logam, dan logam secara otomatis akan mengikuti bentuk dari cetakan di sini karena adanya tekanan dari atas, dan logam tersebut akan berbentuk sesuai cetakan gitu. Lalu kita ke D3C, ada Marform proses. Yang pada bagian kali ini, Marform proses kali ini, nah pada tahap yang pertama di sini, bagian biru di sini adalah logam. Nah, dan bagian pada atas di sini adalah karet. Dan di sini ada cetakan mati yang dapat bergerak atau dapat berpindah. Nah, yang di sini yaitu ada cetakan mati atau die-nya. Lembaran logam ditaruh seperti ini, lalu akan ditekan oleh rubber sesuai dengan bentuknya, di mana rubber atau karet itu sifatnya elastis, dia akan menyesuaikan bagian logam di sini, dan cetakan yang dapat bergerak turun karena efek dari tekanan karet di sini, dan berbentuklah logam seperti ini. Kita masuk ke bagian D3 yang D, ada rubber diaphragm forming atau hydroform process atau fluid forming. Jadi pada tahap pertama itu blanko di tempat siap dibentuk. Di sini telah ada logamnya siap dibentuk. Lalu yang kedua ada press ditutup dan rongga bertekanan. Jadi pada bagian atas di sini akan turun menutup. Lalu yang ketiga ada ram dimasukkan ke rongga, yaitu ram di sini naik ke atas yang akan mendorong logam. Setelah itu ram tersebut akan turun dan melepaskan logam. Oke, kita masuk ke D3E, ada version wheel on process. Jadi pada proses kali ini yaitu langsung saja kita masuk ke tahap-tahapnya. Yang pertama di sini menggunakan yang bisa disebut kandung kemih, yaitu di bagian sini akan dimasukkan udara atau gini hidrolik lah dalam istilah katanya. Lalu di sini ada karet. Nah, karet ini akan menekan logam di bagian sini. Di sini telah ada cetakannya. Yang ini cetakannya. Jadi udara dimasukkan ke sini atau hidroliknya, dia akan menekan karet di sini. Nah, karet di sini akan menekan logam, dan logam tersebut akan menempel pada cetakan dan mengikuti bentuk cetakan tersebut. Nah, di D4 kali ini ada drop hammer forming atau dengan bisa dibilang hammer yang jatuh membentuk logam dengan pukulan. Di sini saya telah menyertakan video di mana logam yang telah dipanaskan tersebut akan dipukul-pukul dengan hammer. Nah, di sini sebelum dibentuk, hammer tersebut memukul logam yang panas dengan agar sedikit menyerupai cetakan. Dengan pukulan hammer, logam tersebut akan menjadi lebih lempeh. Lalu logam tersebut akan dimasukkan ke dalam cetakan dan akan dipukul lagi dengan hammer. Nah, dengan
Seperti itu, logam tersebut akan berbentuk sesuai cetakan yang berbentuk cincin dalam video tersebut. Oke, kita masuk ke D5, itu ada drawing sheet metal parts. Dalam proses kali ini di sini sama juga benda atau logam tersebut akan ditekan. Yang pertama-tama logam atau bahannya tersebut akan dijepit. Di sini ada bantalan tekanan dan di sini ada cetakan matinya yang di bawah atau alasnya. Logam pertama-tama akan melintang bagian sini, lalu akan ditekan ke bawah dan berbentuklah sesuai cetakan yang ada di bawah sini. Lalu di D5A ada shallow drawing. Biasanya mengacu pada operasi menggambar ketika kedalaman bagian kurang dari setengah diameternya. Lalu, di sini terdapat videonya. Pada proses kali ini dia sekaligus cutting. Apabila benda tersebut sudah berbentuk, dia akan naik ke atas dan terpotong. Seperti pada video kali ini. Oke, kita lanjut ke D5B, ada deep drawing. Umumnya mengacu pada operasi menggambar ketika kedalaman bagian lebih besar dari setengah diameternya. Di sini proses drawing di sini hampir sama dengan drawing yang pertama, yaitu pertama di sini logam tentu saja dijepit dengan bagian atas dan bagian bawah. Lalu logam tersebut akan didorong paksa ke dalam cetakan yang dalam. Nah, di sini ada tahap kedua. Di sini tekanannya sudah setengah, dan di sini yang ketiga pada tekanan akhir, dan ujung logam tidak ada lagi yang tersisa di sini, semua akan masuk ke dalam sini. Dan jadilah seperti pada gambar. Nah, di sini saya mendapatkan video di mana logam tersebut ditekan sesuai dengan kedalaman yang diinginkan. Lalu di D5C ada redrawing, direct and reverse. Di sini bagaimana menggambar ulang langsung atau menggambar ulang terbalik. Nah, pada gambar di sini, yaitu di sini ada blank holder, lalu tentu saja ada RAM, dan di sini ada logamnya yang akan ditekan. Tentu saja pertama-tama logam tersebut pada fase pertama, tahap pertama, logam tersebut ada pada posisi melintang seperti ini, lalu akan ditekan dan masuk ke dalam. Di sini ada dua video yang ada drawing langsung dan drawing terbalik. Gambaran logam tersebut akan ditekan dan akan terbentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, bentuknya menjadi seperti itu sesuai dengan cetakannya. Lalu pada video yang di kanan kali ini, yaitu cetakan penekanan berulang. Jadi diameter ujung tersebut beda, nah, akan terus dengan bentuk yang berbeda, panjang, lebih dalam. Nah, di sini lebih dalam lagi dan diameternya menjadi lebih mengecil dan panjangnya bertambah. Di sini penekanannya berulang-ulang sesuai dengan yang diinginkan. Lalu masuk ke D6 ada coining.
Coining adalah operasi yang mengubah ketebalan bagian lembaran logam, biasanya untuk membuat desain, tanda, atau konfigurasi lain yang terlihat di permukaan. Nah, pada tahapan ini, di sini ada yang bisa disebut betina mati setengah, karena di sini ada cekungan atau cetakan yang berbentuk cekungan. Nah, jadi pada bagian di sini yang akan menekan, tentu saja logam pertama ada di bagian sini. Dan lalu bagian di sini akan menekan logam, dan di sini akan masuk, bagian sini masuk, dan terbentuklah logam. Lalu yang di B di sini ada bedanya di bagian sini dengan yang sini, dan di sini ada berwajah datar separuh. Jadi di bagian sini itu datar, di bagian sininya yang ada cekungan sebagai cetakannya. Tentu saja logamnya tersebut berada pada bagian yang hitam sini. Sini bagian sini akan mendorong dan terbentuklah logam berbentuk seperti ini. Lalu di D7 ada embossing. Embossing adalah proses biasanya dilakukan pada lembaran logam yang menghasilkan area yang terangkat di satu sisi lembaran dan area yang tertekan di seberangnya di sisi lain. Jadi pada tahap kali ini yaitu logam tersebut akan diberikan lekukan pada bagian dalam. Nah, sini saya sudah mendapatkan videonya bagaimana embossing tersebut dilakukan. Tentu saja dengan proses penekanan di mana logam tersebut akan memiliki motif. Nah, motif timbul seperti di sini. Ini adalah motif yang dihasilkan oleh embossing. Di D8 ada flanging. Flanging adalah tikungan sekitar 90 derajat di dekat tepi bagian lembaran logam, biasanya untuk tulangan. Nah, bagian-bagian itu jenis-jenis flanging ada flansa lurus, yaitu tekukannya seperti ini. Lalu yang B ada kecilkan flange atau tidak menyiku. Yang C ada peregangan flange, yaitu di sini bagian tekukannya itu melengkung. Lalu di bagian D ada flansa terbalik, atau bisa saja ke atas, bisa saja ke bawah. Di sini saya sudah mendapatkan video bagaimana proses flanging tersebut. Dengan tekanan sedikit demi sedikit, lembaran logam pada pinggirnya tersebut akan tertekan dan membentuk sudut yang diinginkan. Itulah yang disebut flanging atau pembuatan sudut di bagian tepi. Pada tekanan di sini tersebut sudah ada cetakannya. Dia akan berbentuk seperti ini. Dia akan terus menekan ke bawah dan membentuk pinggiran logam tersebut sesuai dengan cetakan yang menekan. Dia akan terus turun hingga logam tersebut berbentuk dengan cetakan. Kita masuk ke bagian D9, yaitu ada bidding. Membentuk palung bunar dangkal dengan lebar seragam dalam benda kerja lembaran logam. Palungnya bisa ditekan atau dinaikkan dan bisa dalam garis lurus atau bisa melengkung atau melingkar. Jadi dalam proses bidding ini bagian sisi logam tersebut akan ditekan dengan tekanan yang akan membentuk seperti ini. Lalu bisa dengan atau jenis satu seperti yang B dengan panjang seperti ini sudah bisa. Oke.
di sini. Nah, video di sini menjelaskan bagaimana proses bidding tersebut. Logam tersebut ditekan dengan cetakan yang memutar, lalu benda kerja juga memutar agar semua sisi terbentuk bidding. Nah, di bagian sini sudah terbentuk biddingnya, bagaimana dia melengkung. Ada bagian sisi logam. Oke, di D10 ada hemming and seaming. Hemming and seaming ini berbeda dengan flanging yang tadi. Flanging tadi ditekuknya dengan 90 derajat, lalu hemming di sini adalah pembengkokan tepi lembaran ke belakang 180 derajat pada dirinya sendiri untuk memberikan tepi atau penguatan yang membulat. Nah, pada bagian di sini logam ini pertama lurus, lalu akan ditekuk dan menjadi seperti ini. Lalu ada jenis-jenis seperti yang B atau yang C. Di sini tekukannya seperti ini dan dikaitkan dengan logam yang lain, atau yang D, jenisnya seperti ini. Ini sudah dikaitkan dengan logam yang lain. Oke, di dalam video ini ada prosesnya. Proses tersebut ditekuk, terus ditekuk dengan seperti jenis yang diinginkan, seperti yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa jenis tekukannya. Lalu di D11 ada edge curling, atau menyediakan tepi melingkar atau sebagian melingkar pada benda kerja untuk penguatan atau memberikan tepi yang halus. Nah, di sini ada dua jenisnya, yang B atau yang di sini kita lihat dia menekuknya hanya segini. Lalu yang C di sini lebih melingkar. Nah, ada dua jenisnya, itu di sini biasanya tepian logam yang ingin bagian tepinya tersebut menjadi halus bisa di edge curling. Nah, di sini sudah ada videonya bagaimana edge curling tersebut dibuat. Nah, ini setelah jadi. Nah, kita lanjut di D12 ada swagging. Memiliki beberapa arti, yaitu sebagai operasi tekan, kadang-kadang disebut sebagai swagging datar, yaitu menekan benda kerja dengan keras untuk mengurangi ketebalan semua atau sebagiannya untuk meratakannya atau mengubah bentuknya. Di sini sudah ada video yang saya dapat bagaimana swagging tersebut dibuat. Di sini tentu saja ada proses penekanan yang dimana akan merubah bentuk dari logam tersebut. Yang tersebut dikencangkan apabila ingin bentuknya tersebut menjadi lebih dalam dan dilepaskan. D13 seizing adalah proses tekan yang meningkatkan presisi dimensi benda kerja dengan memberikan gaya tinggi pada die yang akurat. Contoh paling umum adalah operasi pengoperasian ulang dilakukan pada bagian
logam bubuk sizing juga dilakukan pada forging, casting, dan berbagai bagian cold forming. Nah, pada bagian di sini benda kerja yang telah jadi akan ditekan oleh die di sini agar permukaan tersebut menjadi lebih rata. Oke, kita masuk ke chapter yang kedua, ada bab 2E yang di dalamnya terdapat multiple die stamping press operation. Nah, lalu di bagian E1 ada progressive die operation. Dalam metode stamping logam ini, material kerja bergerak dari stasiun ke stasiun melalui die secara bertahap. Bergerak dari satu stasiun ke stasiun lainnya itu dilakukan secara otomatis oleh mesin. Mungkin ada 2 atau lebih stasiun dalam dadu dan seringkali 10 atau lebih. Sini biasanya digunakan untuk produksi massal. Nah, gambar di sini mengilustrasikan bagaimana progressive die operation. Lalu pada slide di sini saya akan membuatkan video. Nah, sini bagaimana progressive die operation dilakukan, di mana lembaran logam terus berjalan. Nah, di sini akan ditekan dan membentuk, itu saja bisa cutting, yaitu di mana scrapnya tersebut akan jatuh ke bagian bawah. Nah, di sini logam-logam yang telah jadi akan di-cutting dan bagian-bagian yang tidak diperlukan tersebut akan dibuang, dan ini bagian yang telah jadi. Lalu di E2 ada transfer die atau transfer press operation. Die transfer terdiri dari beberapa stasiun die terpisah untuk operasi berurutan pada bagian tertentu. Semua diposisikan pada satu tempat tekan dan semuanya digerakkan dengan langkah tekan yang sama. Hampir sama dengan proses yang sebelumnya. Di sini benda kerja di berbagai tahap menjadi cap. Nah, di sini bagian di sini akan mencengkram bersamaan dengan semua yang ada di sini. Nah, di sini saya sudah ada videonya bagaimana prosesnya. Semua dilakukan dengan bersamaan, dan di sini menggunakan mesinnya sudah CNC atau computer numeric control. Pada E3 ada compound die operation. Compound die melakukan beberapa operasi pada benda kerja di satu lokasi die dan dalam satu langkah tekan. Jadi logam tersebut ditaruh di dalam sini, dan di sini langkah kerjanya hanya sekali tekan, dan semuanya akan logam tersebut semua akan jadi sesuai yang diinginkan. Nah, dalam video kali ini, bagaimana proses tersebut. Sini cutting untuk membuat ringnya, taruh benda kerjanya sesuai, lalu ditekan dan semua telah jadi. Oke, kita masuk ke chapter yang ketiga, ada bab 2F, yaitu sheet metal operation performed on equipment other than presses. Itu pada tahap yang di F1 ada rotary swagging, adalah operasi untuk mengurangi penapang tabung, batang-batang, dan kabel. Dia dicapai dengan serangkaian pukulan terkontrol yang cepat dari elemen die mesin rotary swagging. Nah, pada gambar di bawahnya beginilah bagian dalam. Di sini saya telah menyertakan video di mana proses ini yaitu pengecilan diameter logam. Logam tersebut akan ditekan-tekan dan sesuai dengan ukuran cetakan yang menekan. Nah, di sini rotary, yaitu bagian yang menekan tersebut memutar.
memutar dan menekan bagian logam yang diameternya ingin diperkecil. Sini juga bisa dengan cetakan besi yang pertama ditaruh di dalam mesin, dan logam yang akan dimasukkan ke dalam besi di sini akan mengikuti bentuk atau akan mengikuti diameter pada logam ini, besi ini. Nah, di sini ada 3 roll forming. Di sini ada 3 pengerolan di dalam satu rangka. Oke, dalam prosesnya ini kita saksikan bagaimana 3 roll forming. Di sini ada 1, ada 2, ada 3 dengan bagian-bagian yang berbeda dan bentuk-bentuk forming yang berbeda. Lalu di F3 ada stretch forming, melibatkan peregangan panjang lembaran logam atau benda kerja karena melilit blok bentuk. Peregangan dicapai dengan 2 atau lebih pasang rahang pancakramnya yang dilengkapi untuk memberikan ketegangan pada lembaran. Jadi logam tersebut ada di sini. Nah, lalu dia akan ujung-ujungnya akan dijepit. Lalu di sini ada gerakan yang akan menaik yang akan memaksa logam tersebut membentuk seperti ini, yaitu dengan gaya stress. Nah, di sini saya sudah melakukan videonya bagaimana stress forming tersebut dilakukan. Dia akan membentuk logamnya sesuai dengan penekanan dari bawah. Lalu yang terakhir ada roll coining, mirip dengan rotary embossing. Dijelaskan di bawah ini di mana pekerjaan diumpamakan antara 2 roll berlawanan yang memiliki bentuk permukaan yang diinginkan. Prosesnya bisa lebih cepat daripada press coining, tetapi biasanya terbatas pada bagian-bagian kecil yang diproduksi dalam jumlah besar dari logam dengan kekuatan luluh yang lebih rendah. Strip pengikat yang saling mengunci terbuat dari perunggu atau perhiasan. Sekian video yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ketik, maupun salah yang lain. Mohon maaf dan terima kasih.